Randy, turunin gak? Kamu ini ngapain sih? Oke, aku turunin, tapi jangan kabur lo ya. Jantungku gak bisa berhenti berdetak kencang. Randy, kamu ini ngapain sih? Mbak pikir aku mau ngapain coba? Ya mana aku tahu kan, kok tiba-tiba angkat aku kayak gitu? Masa mau aku jelasin lagi sih sayang? Mama kamu udah ngebet loh. Ngebet apaan coba? Aku kan udah bilang jangan didengerin. Didengerin aja enak mbak, apalagi dilakuin. Mamaku cuma nurutin keinginannya doang, gak bisa lihat gimana ke depannya. Maksudnya kamu masih ngeraguin aku mbak? Iyalah, lagian umur kita juga beda jauh kan? Aku hanya nunggu kamu jadi cowok yang bertanggung jawab pada keluarga. Contohnya kayak gimana? Kasih tahu versi tanggung jawab menurut Mbak Laura. Ya, harus jadi cowok dewasa, berperan penting dalam keluarga. Tapi aku yakin itu semua nggak ada dalam diri kamu, Ren. Maksudnya aku masih anak-anak gitu? Ya itu kamu tahu, sekarang yang ada di pikiran kamu hanya cinta doang kan? Mana ada sifat tanggung jawabnya? Nggak ada kan? Di pikiran kamu hanya seneng-seneng aja kan, Ren? Jadi menurut Mbak, kalau aku bisa jadi suami yang lebih tanggung jawab, Mbak Laura bisa nerima saya sebagai suami. Ya iyalah, pasti aku akan anggap kamu sebagai suamiku. Kalau gitu, pasti Mbak akan berikan hak saya sebagai suami, kan? Iya, aku akan kasih hak kamu sebagai suami. Aduh, kalau ngomong yang jelas dong, Mbak. Nggak kedengeran ini. Aku bilang akan ngasih hak kamu sebagai suami. Udah, denger. Oke, Mbak. Aku denger. Nggak usah ngegas kali. Tapi, awas aja kalau Mbak Laura ingkar janji ya. Aku nggak segan-segan akan maksa kamu, sayang. Gara-gara pengen menghindar dari Randy, aku berangkat pagi banget ke sekolah sampai nggak sarapan aku. Duh, perut melilit banget. Mana ada jam ngajar bentar lagi. Masih sempet nggak sih kalau ke kantin dulu? Bu Laura apa, Bu? Apa Bu Laura sakit? Oh, nggak apa kok Bu Ana. Ada apa, Bu? Tapi tadi Bu Laura kayak kesakitan. Apa perutnya sakit lagi, Bu? Oh iya, waktu di kantin aku pura-pura sakit perut, tapi sekarang malah sakit perut sungguhan. Nggak apa kok, Bu. Nggak begitu sakit sih. Oh gitu, tapi wajah Bu Laura pucat banget loh. Nggak apa, Bu Ana. Aku masih kuat kok. Bentar lagi diminumin obat juga sembuh. Gini, apa Bu Laura udah fotokopi materi yang mau diajarkan bentar lagi? Kalau belum disuruh fotokopi, tapi kalau Bu Laura sakit biar aku bantu, Bu. Oh itu, belum sih Bu. Makasih ya udah nawarin bantuan. Tapi biar aku fotokopi sendiri Bu, nggak apa kok. Yakin Bu Laura kuat? Jangan maksa loh, Bu. Iya, nggak apa kok Bu Ana. Makasih ya. Wah, kesempatan emas bisa ketemu dengan Bu Laura yang cantik. Aduh, kenapa kalian pada keluar kelas sih? Kita cuma pengen ketemu sama Bu Laura yang cantik, malah ketemu sungguhan. Kalian ini ada aja alasan buat keluar kelas ya. Alasan kalian itu udah basi ya, kalian cuma pengen ke kantin kan? Kayaknya Laura hari ini pucat banget. Kenapa dia? Apa dia sakit? Tapi tadi malam nggak apa tuh? Maaf, apa Bu Laura sakit ya? Soalnya pucat banget tuh muka kayak kunti bangkit dari kubur. Oh, perhatian banget om-om satu ini, salut aku. Enggak kok Ren, makasih atas perhatiannya ya. Iya tuh, Bu Laura sakit gara-gara kalian ini susah diatur. Sampai sakit perut Bu Laura kambuh lagi tuh. Nggak lagi pura-pura kan Bu Lauranya? Pura-pura gundulmu itu Ren, wajahnya udah pucat kayak gitu masih dibilang pura-pura. Ya, siapa tahu drama, biar bisa aku gendong ke UKS misal. Siapa kamu? Kamu cuma murid biasa dan bandel. Ngapain Bu Laura minta gendong kamu ke UKS? Tapi aku kan... Randy nggak apa kok, ntar kalau sakitnya parah biar aku ke UKS sendiri. Toh masih ada guru lain yang bisa dimintai nganter. Kamu fokus belajar aja sekarang. Ayo kalian kembali ke kelas sana. Minta antar guru siapa? Pak Indra maksudnya. Duh, nih anak di waktu gini masih aja cemburu-cemburu kayak gitu, nyebelin. Lah, emang kenapa lo Ren kalau Bu Laura diantar Pak Indra? Masa iya minta antar RT setempat? Kejauhan Ren. Wah, ternyata selera humor Bu Anna boleh juga ya. Diam kamu Fadol. Gak boleh diantar Pak Indra, ntar kalau suami Bu Laura tahu kayak gimana coba? Suami gundulmu, mana ada Bu Laura suami? Bu Laura itu masih single tahu. Siapa yang bilang kalau Bu Laura masih single? Bu Laura sendirilah, lagian kamu napa ngurusin pribadi orang? Aduh, kapan aku bilang kalau single, nambah masalah kalau kayak gini. Tapi Bu Ana, kemarin kan aku bilangnya... Udah Bu Laura, nggak apa, biar aku jelasin ke murid-murid bandel ini. Nggak bisa dimaafin. Sabar Om Randy, sabar, ingat di sekolah. Apanya yang nggak bisa dimaafin, Ren? Bu Laura lah.
Padahal udah punya suami, tapi ngaku masih single. Iya, Bu Laura waktu itu bilang kalau udah bersuami. Jangan-jangan Bu Laura ngeprank kita ya ngomong kalau udah bersuami. Aduh, tambah sakit perutku mikirin masalah kayak gini. Yang jelas Bu Laura takut sama kalian-kalian ini, makanya Bu Laura bilang udah bersuami. Bu Ana, sebaiknya kita akhiri aja obrolannya. Saya kan juga harus fotokopi bentar lagi, Bu. Oh, oke Bu Laura. Ntar kalau Bu Laura diganggu sama nih anak, bilang aja, Bu. Biar dimasukin BK aja, biar tahu sopan santun mereka ini. Jangan jahat lah, Bu Ana, padahal cantik loh. Basi kata-kata kamu itu, Fadol. Ayo kalian cepet kembali ke kelas. Aduh, Bu Laura pingsan, gimana nih? Tolong Bu Laura bawa ke UKS dong, malah diliatin aja. Biar aku aja yang bawa, Kenzo tolong beliin roti atau apalah di kantin. Oke, siap, Tuan. Lihat bidadari lagi tidur, cantik banget istriku. Udah sadar mbak? Randy, kenapa aku ada di sini? Dan kenapa kamu ada di sini juga? Yang jaga UKS mana? Emang Mbak Laura lupa ya kalau tadi pingsan? Iya, aku pingsan ya tadi. Iya, Mbak Laura pingsan, nyusahin banget sih. Terus, kenapa kamu ada di sini, Ren? Mbak pikir Mbak terbang ke sini, aku yang gendong Mbak, suami kamu sendiri. Kenapa? Nggak percaya kalau aku yang bawa Mbak ke sini? Apa Mbak maunya Pak Indra yang gendong ke sini ya? Apa sih, Ren? Enggak lah, negatif terus kamu itu. Nyatanya Mbak bilang kalau single kan, padahal udah punya suami. Duh, itu cuma Bu Ana aja yang salah paham, nggak dengerin omongan orang. Udahlah jangan dibahas, perut masih sakit kan? Iya. Aku minta Kenzo beli buriam buat Mbak Laura. Tapi yang jaga UKS mana? Kok nggak ada? Bu Novi tiba-tiba ada rapat dan Mbak Laura dititipin ke aku. Udah jangan banyak tanya, istirahat aja sampai datang buriamnya. Oh iya, kenapa tadi Mbak nggak sarapan? Sakit perut kan jadinya? Itu karena... Nggak mungkin aku bilang nggak sarapan karena ngehindar dia kan? Karena apa emangnya Mbak? Itu, kirain tadi udah siang, makanya buru-buru berangkat. Nggak taunya nyampe sekolah masih pagi. Makanya kalau udah bangun suami kamu ini bangunin juga, kualat kan jadinya. Kualat apaan? Emang tadi kerasa ada siang kok. Ya udahlah, tapi tadi Mbaknya kena gejala malu. Awas aja kalau nggak sarapan lagi. Iya, kamu ini cowok bawel banget. Nggak bawel gimana lah, istrinya nggak nurut banget. Kalau misal nggak nurut lagi, bakal aku kasih hukuman, lihat aja. Iya, bawel banget sih, dikit-dikit hukuman. Apaan sih? Biar jerah, tapi Mbaknya tipe bandel kayaknya. Tapi Mbaknya nggak mau bangun apa, duduk misal. Aku mulai tadi udah nahan diri loh Mbak. Nahan diri buat apaan emang? Buat nyium Mbak Laura. Randy ngapain sih? Ini di sekolah. Apa dia sengaja mau nyium aku? Bu Laura katanya pingsan ya? Halo Pak Indra, aku baik-baik aja kok sekarang. Oh, syukur deh Bu, kalau Bu Laura udah baikan. Maaf ya Bu, baru datang. Tadi saya masih ngajar. Ini aja aku dikasih tahu Bu Ana tadi. Iya, nggak apa kok Pak. Lagian udah baikan sayanya. Lah, Randy, kamu ngapain di sini? Nggak masuk kelas kamu? Dipikir Bu Laura ke sini bisa dengan keadaan pingsan, Pak. Saya yang bawa Bu Laura ke sini, Pak. Tiba-tiba tadi dia pingsan nggak jelas gitu. Hei, kalau ngomong tuh yang sopan apa, Ren? Tapi Pak, saya bersyukur banget tadi sempat ditolong sama Randy. Oh iya, makasih Randy. Kamu udah bawa Bu Laura ke UKS. Dan makasih udah jaga Bu Laura saat Bu Novi nggak ada di UKS. Iya. Tapi itu udah jadi kewajiban saya, Pak. Kewajiban? Maksudnya kewajiban apa, Ren? Pak Indra, harusnya Randy sekarang balik ke kelas deh. Randy udah terlalu banyak ketinggalan pelajaran tadi. Iya, bener juga, Bu. Iya kan, dia udah kelas 3 harus rajin belajarnya. Randy, kamu bisa kembali ke kelas sekarang. Biar saya aja yang jagain Bu Laura sekarang. Kamu udah ninggalin kelas cukup lama, Ren. Makasih ya udah bantu Bu Laura. Ya. Waduh, kayaknya dia marah deh. Udahlah, apa kata antar dah. Bu Laura apa benar-benar udah baikan? Udah Pak, saya juga udah minum obat tadi. Ini emang salahku nggak bisa teratur jaga pola makan. Harusnya aku tadi sempetin makan meski dikit. Padahal jadwal ngajar padat banget hari ini. Itu benar Bu Laura, lain kali harus hati-hati ya Bu. Lain kali jangan disepelekan kalau soal makanan. Iya Pak, makasih ya Pak sarannya. Oh iya, nanti pulangnya naik apa Bu Lauranya?
Nah, kenapa dia tanya aku pulang naik apa? Emang mau ngapain? Seperti biasa naik Grab, Pak. Mobil saya masih di servis soalnya. Jangan naik Grab udah, biar aku antar, Bu. Apa? Dia bilang apa? Mau nganter pulang aku? Bisa-bisa perang dunia keempat ntar kalau Pak Indra nganter aku pulang. Aduh, nggak usah repot-repot, Pak. Aku bisa pulang sendiri kok. Udah biasa, mah. Ngerepotin apaan sih, Bu? Aku udah nggak ada waktu ngajar lagi loh. Lagian, emang udah waktunya pulang juga kok, Bu. Aku juga pengen tahu Bu Laura tinggalnya di mana, biar bisa silaturahmi juga kapan-kapan. Silaturahmi gundulmu, Pak. Kok bisa dihajar habis-habisan ntar sama Randy? Jangan nolak gitu, Bu. Lagian Bu Laura masih lemas akibat sakit perut tadi. Bukan nolak, Pak. Cuma aku takut ntar Loh, ternyata udah ada Pak Indra toh. Kirain Bu Laura sendirian di sini. Soalnya tadi Randy bilang kalau Bu Laura sendirian, jadi saya mau nemenin. Jadi, apa sekarang Bu Laura udah mendingan atau gimana, Bu? Udah mendingan kok Bu Ana, makasih atas perhatiannya ya. Iya, sama-sama Bu Laura. Bu Laura harus banyak-banyak istirahat ya. Iya Bu, makasih. Oh iya, maaf ganggu sebelumnya, tapi Pak Indra tadi dipanggil Pak Kepsek. Katanya ada yang mau dibahas perihal studi tour, karena Pak Indra kan ketua panitia. Oh iya kah? Bahas apa lagi sih? Bukannya rapat kemarin udah jelas. Kalau itu kurang tahu saya Pak In. Bu Laura, maaf nggak jadi nganter aku ya. Hati-hati ya pulangnya. Nggak apa kok Pak, tadi kan aku udah bilang biar pulang sendiri aja. Ya, sekalian mau silaturahmi, Bu. Kan enak kalau udah tahu rumahnya. Ya udah, Bu. Hati-hati ya pulangnya. Kalau butuh bantuan bisa hubungin saya atau Bu Ana. Iya Bu Laura, jangan sungkan-sungkan sama kita. Makasih Pak Indra. Makasih juga Bu Ana atas perhatiannya. Beruntung banget punya teman kerja yang nggak toksik kayak gini. Untunglah nggak jadi diantar sama Pak Indra, bisa marah besar ntar si Randy. Loh, bukannya itu Laura ya? Sial banget hari ini, kenapa bisa bertemu sama dua curut itu sih? Loh, Laura kan? Mau kemana kamu? Kebetulan banget bisa ketemu di sini. Enggak kok, kebetulan aja lewat sini biar cepet aja nyampe rumah. Lupa banget kalau perumahan sini tempat tinggal dua curut ini. Kirain kamu mau mampir ke rumah Mas Arif. Enggak lah, aku cuma lewat jalan pintas aja, pengen cepet pulang soalnya. Oh gitu, lain kali nggak perlu datang-datang lagi ya. Soalnya kehadiran kamu udah nggak penting lagi bagi Mas Arif, Laura. Nggak usah khawatir kayak gitu, aku nggak akan pernah kembali lagi ke rumah Mas Arif. Lagian, aku lebih nyaman tinggal di rumahku sendiri. Damai, nggak ada curut di sana. Nggak mungkin lah bisa sedamai itu hidup kamu, Laura. Pasti kamu sangat kesepian banget kan di sana. Jujur aja lah. Aku kesepian, dia nggak tahu aja ada suami yang bikin aku salting tiap hari di rumah. Iya kan, Laura? Ya, anggap aja gitu deh, biar kamu seneng. Sayang, perutku sakit. Kayaknya dedek bayi kaget deh denger suara Laura. Lah, seriusan ini Fiona hamil, tapi Mas Ari bilang dulu nggak mau punya anak. Laura, suara kamu dipelanin bisa nggak sih? Perasaan mulai tadi juga aku santai kok ngomongnya. Bukannya kamu sendiri yang teriak-teriak nggak jelas kayak gitu. Tapi itu beneran Fiona hamil. Bukannya kamu bilang nggak mau punya anak sama aku dan Fiona juga. Tapi kenapa tiba-tiba Fiona bisa hamil? Emang kenapa kalau aku berubah pikiran? Apa urusan kamu? Oh, berarti udah disetujui dong hubungan kalian sama ibu kamu, Mas Arif? Ya iyalah, ibu Mas Arif kan pengen punya cucu, jadi udah aku turutin. Wah, selamat kalau gitu. Aku juga turut bahagia banget dengernya. Jadi nggak akan ada lagi yang ngomel-ngomel nggak jelas datang ke rumahku kan? Aku doain moga aja anaknya mirip dengan kalian berdua ya. Bahaya kalau nggak mirip kan? Sayang, secara tidak langsung dia mau bilang kalau ini bukan hasil dari kamu. Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu, Laura. Apa hak kamu bilang gitu ke kita? Kamu kalau ngomong yang baik, Laura. Fiona ini sedang hamil anakku. Aku nggak mau terjadi apa-apa pada Fiona juga bayinya. Aku cuma kasih saran aja sih, sebaiknya cepet nikah deh. Perut udah gede tapi nggak dinikahin. Apa kata tetangga ntar? Mau-maunya dibuntingin tapi nggak dinikahin. Dih, najis banget. Laura, jaga bicara kamu ya. Biarin aja sayang. Dia mah kataku cuma iri aja sama kita, makanya ngomong kayak gitu. Aku iri dengan hubungan yang nggak halal. Sorry aja ya. Udahlah Fiona, lebih baik kita segera pulang. Pulang kemana nih? Jangan bilang Mas Arif masih tinggal di rumah Fiona. Katanya udah disetujui sama ibumu Mas. Masa nggak dibeliin rumah sih? Minimal tinggal di rumah kamu lah. Aku udah dibeliin rumah ya sama ibunya Mas Arif. Rumahnya besar banget, lantai 3 di kawasan perumahan elit gitu. Emangnya kamu yang nggak dikasih apa-apa sama ibunya Mas Arif?
Oh gitu, selamat ya, aku turut bahagia untuk kalian berdua. Tapi ingat ya Mas Arif, dulu saat bisnismu hancur, aku juga bantu pulihin bisnis kamu sampai sukses. Dih, uang sedikit aja yang kamu sumbangin kamu permasalahin. Mas Arif sukses itu karena dukungan dari aku, Laura, bukan karena kamu ya. Aku yang kasih semangat dia dan aku juga yang bikin Mas Arif puas dan bahagia. Ah, oke, terserah kamu aja Fiona, tapi setidaknya Mas Arifmu itu tahu diri lah. Mulai tadi kok nyindir-nyindir aja ya Laura, aku pukul baru tahu rasa kok ya. Ada apa ini? Kenapa teriak-teriak mulai tadi aku dengerin? Randy, dia Randy Sungguhan kan? Kok ada di sini? Sejak kapan? Siapa cowok ganteng ini? Dia beribu kali lipat gantengnya daripada Mas Arif. Kalian apakan istriku? Kalian siapa? Heh, istri? Maksudnya kamu suaminya Laura? Iya, aku suaminya Laura, namaku Randy. Kalian siapa? Kenapa marah-marah ke istriku? Emang beneran Laura, dia suami baru kamu. Kapan kamu nikah? Jangan-jangan kamu duluan yang selingkuhin aku. Aku baru 1 bulan bertemu dan langsung nikah sama Laura, jangan omong kosong kau. Oh, aku baru ingat, bukannya kau mantan suami Laura ya? Jadi kau lebih milih cewek modelan kayak gini daripada Laura. Apa maksudmu bilang kayak gitu? Pikir sendiri, males jelasin. Kau yang sopan ya kalau bicara, baru ketemu juga. Terus kenapa kalau baru ketemu mau kelahi? Kau? Ingat ya, sekarang Laura udah jadi milikku. Jadi jangan coba-coba buat nyinggung atau apapun tentang dia lagi. Randy yang biasanya tengil, kenapa sekarang nampak serius sekali? Siapa juga yang nyinggung dia? Yang ada dia terus nyindir kita mulai tadi. Ya udah, aku minta maaf atas nama istriku. Sekarang kalian pergi dari sini. Apaan sih? Jangan sok deh. Sayang, ayo pergi dari sini. Perutku sakit gara-gara mereka. Iya, ayo kita pulang. Randy, kenapa kamu tahu aku ada di sini? Nggak ngucapin makasih dulu. Ah iya, sebelumnya aku mau bilang Makasihnya aku. Kenapa lewat jalan sana? Apa sengaja pengen ketemu mantan suami? Ya enggak lah Ren, kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu sih? Aku lewat sana biar cepet nyampe rumah. Aku juga nggak tahu kalau mereka masih tetap tinggal di sana. Jadi, penasaran, terus sengaja lewat sana. Terserah kamu aja dah, mau berpikiran kayak gimana tentang aku. Terserah. Kau pikir aku nggak khawatir dan nggak cemburu, Laura? Mas Arif, dengerin gak si Laura bilang tadi? Kita disindir-sindir terus, Mas. Beli rumah dong, Mas, buat aku dan anak kita ntar. Malu tahu diliatin teman-temanku kamu masih numpang di rumahku. Gimana sih Mas Arif ini? Masa nggak bisa minta ke ibu kamu? Kamu pikir aku juga gak mau apa beli rumah sendiri? Kamu gak mikir apa gimana sifat kamu yang boros itu? Tabunganku tinggal dikit gara-gara kamu boros banget kalau belanja. Kamu numpuk-numpuk pakaian sama tas buat apa coba? Masa semua gaji yang aku berikan ke kamu habis dibuat belanja baju dan tas? Dan kamu dengan entengnya nyuruh beli rumah secepatnya? Uang dari mana coba? Masih belum kamu periksa kandungan tiap bulan ke dokter. Kau beda sekali dengan Laura. Dulu bahkan Laura aku kasih sedikit dari gajiku. Tapi dia masih bisa nyukupin kebutuhanku di rumah dan bahkan bisa beli rumah. Tapi kau cuma bisa numpuk tas dan baju aja dari semua gajiku. Oh, jadi mulai belain Laura sekarang kamu, Mas? Bukan belain, tapi nyatanya emang kayak gitu. Laura itu nggak pernah nuntut apapun dariku. Dan Laura nggak pernah ngeluh berapapun nafkah yang aku berikan padanya. Besar kecil nafkah yang aku berikan dia terima tanpa ngomel-ngomel nggak jelas. Bahkan sejak awal nikah aku nggak pernah sekalipun ngasih dia nafkah batin. Dia diem aja. Tapi kamu, semua aku berikan padamu, kau gak ada puas-puasnya, selalu kurang. Mas Arif, tolong gak usah bahas yang nggak penting deh. Mas Arif tuh calon ayah, wajib ngasih rumah yang layak sama kita. Terus kapan kita nikah sah? Mas Arif belum pikirin itu kan? Bahkan Mas Arif belum ngomong apa-apa masalah kehamilanku ke ibu kamu. Aku malu, Mas, dilihat orang-orang hamil tapi belum nikah. Makanya kamu jangan boros-boros, Fiona, agar aku bisa konsentrasi pada masalah yang penting. Aku nggak mau tahu, pokoknya Mas Arif harus penuhi semua keinginanku. Oke, kamu mau pindah kan dari sini? Mas Arif akan beli rumah 3 lantai ya? Kita akan pindah. Kapan? Ya, kita akan pindah, tapi bukan ke rumah lantai 3, tapi pindah ke apartemenku yang dulu. Sama aja kan ada di lantai 3. Nggak mau, aku nggak mau pindah ke apartemen kecil kayak gitu. Apalagi apartemen itu pernah kamu tempati sama Laura. Mas Arif jahat banget sama Fiona. Aku benci Mas Arif. Kenapa Fiona berubah banget? Padahal pertama kali ketemu dia nggak seperti itu. Apa ini karma yang kuterima akibat ngehianati Laura dan nggak peduli dengannya dulu? Aku rindu saat-saat bersamamu, Laura. Apa kau masih menaruh cinta kepadaku?
Lama-lama aku kena serangan jantung kalau terus-terusan dibuat cemburu sama kamu, Laura. Tapi aku nggak merasa buat kamu cemburu kok. Mbak Laura, kamu minta dicium ya? Aduh, kayaknya aku salah omong deh. Harusnya tadi minta maaf aja. Perasaan mulai tadi Mbak Laura mancing-mancing emosiku deh. Padahal aku serius banget kalau aku cemburu. Tapi Mbak Laura kayaknya nanggepin cuma main-main. Bukan gitu, Ren. Maksudku... Kenapa wajahnya sedekat ini? Terus gimana maksudnya? Kenapa lagi sama nih bocah? Kenapa wajahnya kayak sedih gitu sih? Mbak Laura? Iya, kenapa Ren? Ada masalah kah? Maaf, nggak jadi deh Mbak. Kamu kenapa sih Ren? Cerita aja, siapa tahu bisa bantu. Kenapa sih Randy tiba-tiba sikapnya kayak gini? Apa dia ngelakuin sesuatu yang salah? Jangan bilang dia punya simpenan cewek. Lihat aja, bakal aku ajar kalau emang gitu. Kamu kenapa sih Ren? Jangan bikin orang khawatir deh. Nggak napa-napa Mbak, maaf. Tapi bukannya tadi mau bicara kan? Ngomong aja loh. Nggak jadi Mbak, maaf udah bikin Mbak khawatir. Ada masalah apa sih Ren? Apa wajah kamu kelihatan sedih kayak gitu? Cerita aja Ren, siapa tahu kan aku bisa bantu. Beneran, Mbak Laura bisa bantu. Ya, kalau bisa bantu ya pasti aku bantu Ren. Ada apaan sih emangnya? Jadi, kalau mau cerita aja. Aku kan istrimu Ren. Aku pengen dipeluk sama Mbak Laura. Kamu lagi bercandain aku ya Ren? Mbak Laura serius banget sih, lucu. Apaan sih nyebelin kamu Ren? Nggak lucu banget. Mbak Laura kalau marah-marah tambah kelihatan cantik deh. Diam kamu, nggak bakalan aku terkena rayuanmu. Sana mandi, jangan sampai telat berangkat sekolah. Oh iya, soal itu izinin aku ya Mbak nggak masuk sekolah. Kenapa nggak masuk sekolah? Ada hal penting apa emang? Ada, urusan anak muda, kamu mau ikut? Ingat Ren, kamu udah kelas 3, jangan main-main aja kerjaanmu. Iya, tahu kok Mbak, sekali ini aja kok, ada hal penting banget soalnya. Mau ketemu seseorang soalnya, jadi harus siapin sesuatu yang penting juga. Izinin ya istriku yang cantik. Gimana mau izinin? Entar pada curiga kalau kita ada hubungan. Oh iya juga, ya udah bolos aja deh 1 hari. Mau kemana sih? Emang mau ketemu siapa? Penting banget sih. Sampai pakai bolos segala. Emang penting kok Mbak, makanya terpaksa nggak masuk sekolah. Emang dia mau ketemu sama siapa sih? Cewek kah? Tapi kalau beneran Randy punya cewek, kenapa minta nikah sama aku? Gak bisa dibiarin ini. Apa aku tanya ke adiknya aja ya? Awas aja kamu Ren kalau selingkuh. Kak Randy mau ketemuan sama seseorang. Siapa ya? Mia juga nggak tahu, Bu. Oh gitu ya Mia, nggak tahu juga ya. Setahu Mia, Kak Randy nggak pernah tuh deket sama cewek selain Bu Laura sama... Sama siapa Mia? Yang kuat Laura, yang kuat dengernya. Aduh, nggak ada kok Bu. Nggak ada sama siapa-siapa. Ngomong aja Mia, nggak apa kok. Lebih baik tahu dari awal kan? Sebenarnya ada satu cewek lagi yang deket sama Kak Randy, Bu. Apa ini? Kenapa tiba-tiba dadaku sesak banget? Dulu Kak Randy suka sama tuh cewek, namanya Cynthia. Tapi sama Kak Cynthia, Kak Randy ditolak kok, Bu. Biasanya 3 tahun sekali Kak Cynthia ke Probolinggo dan ketemu sama Kak Randy. Kak Cynthia dulu sekolah sini. Kak Cynthia lebih tua 2 tahun dari Kak Randy. Kenapa Randy gak pernah cerita soal ini sih? Apa emang sengaja disembunyiin? Apa Kak Randy gak pernah cerita soal Kak Cynthia ke Bu Laura? Gak pernah Mia, lagian emang pernikahan kita gak jelas arahnya kemana. Tapi Bu, kayaknya Kak Randy udah move on kok dari Kak Cynthia. Karena ada yang berbeda dari Kak Randy saat dekat dengan Bu Laura. Kak Randy posesif banget sama Bu Laura. Setahu Mia nih, mantan-mantan Kak Randy gak ada tuh yang diposesifin. Mungkin Mia cuma ingin menghibur aku biar gak terlalu sedih. Ya udah ya Mia, makasih banget infonya. Bu Laura yang semangat ya. Nanti kalau ada kabar dari Kak Randy, Mia kabari Bu Laura. Teleponku gak diangkat sama Randy. Kemana sih tuh anak? Nyebelin banget sih. Pasti Randy sekarang sedang berduaan sama tuh cewek. Kalau emang gamon sama tuh cewek, kenapa harus maksa nikah sama aku coba? Loh, Bu Laura lagi? Ngapain di sini, Bu? Lah, Pak Indra di sini juga. Biasalah, Bu, melepas penat. Saya boleh duduk di situ, Bu? Oh iya, silakan aja Pak In.
Jangan lupa, hari Sabtu ada perjalanan study tour loh, Bu. Iya, saya tahu kok. Saya juga nggak sabar nunggu perjalanannya. Jangan lupa jaga kesehatannya, Bu. Jangan sampai sakit. Iya, Pak. Tenang aja kalau itu mah. Ren, bukannya itu Bu Laura sama Pak Indra berduaan di situ? Brengsek banget ya namanya Indra itu sih. Ngapain duduk maco di taman berduaan sama Pak Indra? Randy, kok tahu kalau aku di sini? Pak Indra, maaf aku jawab telepon dulu ya. Oh iya Bu, silakan santai aja. Pulang nggak sekarang? Atau aku kesana sekarang? Apa sih, kamu aja mau ketemu siapa aku nggak tahu, ngapain ngelarang-ngelarang aku? Urus aja urusanmu sampai kelar. Mbak Laura kok bandel banget sih? Nggak nurut suami? Udah, mau bicara gitu aja. Ya udah aku matiin. Awas aja kalau dimatiin. Apa sih kamu Ren? Nggak jelas banget deh. Biar aja, salah siapa ketemuan sama siapa nggak bilang ke aku. Laura, kenapa jadi marah-marah? Emang telepon dari siapa sampai emosi gitu kamu? Maaf ya Pak, jadi nungguin. Nggak ada kok Pak, kayaknya orang iseng deh telepon, biasa modus. Jangan ditanggepin Laura, orang gabut kayak mereka, kayak kurang kerjaan aja. Iya Pak, udah aku blokir nomornya tadi. Aku sedikit kecewa sama kamu Ren, harusnya nggak ada rahasia antara kita. Laura, maaf ya, barusan aku ditelepon mamaku disuruh pulang. Ada yang mau ketemu aku katanya sih, pasti soal perjodohan lagi deh. Perjodohan? Wah, selamat ya Pak. Selamat apaan? Aku paling males kalau dijodoh-jodohin kayak gini, Laura. Kenapa emangnya aku nggak suka dijodohin Pak In? Karena aku ingin milih jodohku sendiri, Laura. Nggak pengen diatur siapa-siapa. Dan semua yang dijodohin nggak ada yang masuk kriteria aku sih. Emang kriteria Pak Indra kayak gimana? Wah, jadi kepo saya. Kayak kamu, Laura. Tunggu sini kan, aku mau ke sana bentar. Nggak bisa dibiarin ini. Oh, kalau gitu mau gak dapat spek kayak gitu ya Pak In? Menurut kamu, gimana tentang perjodohan yang diatur mamaku hari ini? Menurutku dilakuin aja dulu Pak In, siapa tahu kan cocok. Apa salahnya dicoba, iya kan? Menurut kamu begitu, Laura? Iya Pak. Tapi kalau nggak cocok, apa kamu bisa bantu aku? Bantu buat apa Pak? Itu, agar mamaku nggak jodoh-jodohin aku lagi. Oh itu, kalau bisa bantu pasti aku bantu Pak. Makasih ya, Laura. Aku sedikit seneng dengernya. Apaan, cuma gitu aja kok Pak. Padahal kan tinggal bilang, aku nggak mau dijodohin, mau nyari sendiri ke mamanya, beres kan? Ya udah, aku pulang dulu ya, Laura. Takutnya mama telepon lagi, ngomel-ngomel nggak jelas ntar dianya. Oke Pak Indra. Hati-hati ya Pak In di jalan. Kamu juga cepet pulang ya, Laura. Nggak baik cewek sendirian di taman. Apalagi ceweknya cantik kayak kamu. Cantik apaan coba? Udah sana pulang Pak In, ntar dicariin sampai sini sama mamanya. Iya, Laura. Mbak Laura tambah bandel sekarang ya kalau dinasehatin. Nggak nurut banget sama suami. Kalau nggak ada yang mau diomongin lagi, aku mau pulang. Aku udah ada di sini terus kamu mau pulang gitu. Ya makanya mau ngomong apa, ngomong aja. Kamu tahu nggak posisimu sekarang itu sebagai apa? Aku tahu kok, aku udah jadi istri orang. Terus kenapa kamu berduaan sama laki-laki lain di tempat kayak gini lagi? Kamu pikir sikap kamu benar, Laura? Kenapa diam? Aku tadi cuma nggak sengaja kok ketemu Pak Indra di sini. Kita juga barusan aja ketemu, nggak lama di sini. Lagian, aku sama Pak Indra bahas pekerjaan, bukan yang lain. Terus? Ya nggak ada, cuma bahas pekerjaan doang, terus dia pamit pulang. Udah, gitu doang, nggak ada yang aneh-aneh perasaan. Lagian aku juga udah telepon kamu tadi beberapa kali, tapi nggak diangkat sama kamu. Kemana kamu? Kenapa nggak angkat teleponku? Padahal aku khawatir tadi kamu nggak masuk sekolah, kemana? Siapa yang salah sekarang coba? Kenapa kamu harus marah ke aku karena ketemu Pak Indra? Kamu aja mau ketemuan sama siapa hari ini aku nggak tahu. Mana aku tahu kamu ketemuan sama cewek lain di luar sana kan? Sebenarnya aku... Dengar Laura, pokoknya yang terpenting kamu itu udah punya suami. Nggak baik berduaan sama cowok lain, apalagi di tempat seperti ini. Dengar perkataanku tadi, Laura. Siapa sih mulai tadi yang telepon Randy? Kayak yang penting banget. Iya, aku minta maaf, Ren.
Tunggu Grab datang, aku udah pesenin kamu buat antar pulang. Aku masih ada urusan pulang agak telat, kamu pulang duluan aja. Kenapa harus dipesenin segala coba? Aku bisa pesen sendiri. Aku bisa pulang kapanpun yang aku mau. Mbak Laura kumat bandelnya, harus pulang sekarang. Nggak boleh malam-malam pulangnya. Ini udah hampir jam 8, nggak usah keluyuran. Dan jangan sampai Pak Indra ngantar kamu pulang. Tapi ini masih sore buatku, udah malam buat bocah seperti kamu, Ren. Udah malam, Laura. Emang kamu mau kemana sih, Ren? Kamu udah makan belum, Laura? Belum. Aku belum dapet jatah dari suami. Mau makan gimana coba? Oh gitu, soal nafkah ya. Apaan senyum itu? Kayak yang punya uang banyak aja deh, dasar bocah. Sini tangan kamu. Nih, buat belanja kebutuhan kamu. Serius ini? Dapat dari mana dia? Dia kan cuma bocah sekolah. Tapi ingat ya, Laura, suami kamu ini juga butuh nafkah, oke? Ya udah, ayo sana pulang. Takut udah datang nanti Grabnya. Aku mau pergi dulu. Tuh sama Kenjo udah nungguin di sana. Beneran bareng sama Kenjo ternyata. Tapi Ren, kamu masih belum jawab mau nemuin siapa? Udah, pulang duluan sana. Aku pergi dulu. Kelihatan banget dia mengalihkan pembicaraan tadi. Emangnya mau ketemu siapa sih? Gak bisa. Aku harus ngikutin mereka. Duh, kemana coba Tante Laura? Dipanggilin mulai tadi juga. Kayaknya nggak ada di rumah deh, Mia. Percuma dipanggilin, nggak bakalan ada yang keluar. Terus kayak gimana ini, Mil? Aku harus gimana sekarang? Emang ada apaan sih, Mia? Kamu udah kayak emak-emak arisan aja mulai tadi, sibuk banget. Kamu mana tahu, Mil? Bingungnya aku sekarang. Ya kamu nggak mau cerita, mana aku tahu, Mia. Tiba-tiba aja kamu ngajak aku ke sini. Orang mau ke WC pun nggak jadi. Itu loh, Mil, Kak Randy. Beneran mau ketemu sama Kak Cynthia. Cynthia siapa, anjir? Kagak tahu aku. Dia itu dulu cewek yang disukai Kak Randy. Sampai pindah rumah pun dikejar sama Kak Randy. Cuman tetap aja Kak Randy ditolak. Lah terus, kenapa sih cewek itu kesini lagi? Mau apaan coba? Yaitu biasanya Kak Cynthia kesini 2 tahun sekali ketemu sama Kak Randy. Lah, ngapain masih ketemu Kak Randy? Kan udah dia tolak. Kayaknya tuh cewek nggak mau kehilangan fans deh. Cewek nggak waras. Itu Kak Randy juga ngapain masih mau nemuin tuh cewek? Ya kan udah ada Kak Laura, lagian udah nikah juga. Kak Randy juga kan yang maksa pengen nikahin Kak Laura. Tapi kenapa sekarang Kak Randy kayak gitu? Gimana kalau Kak Laura tahu? Aku tahu dalam hal ini kakakku yang salah, Mil. Makanya aku mau jelasin ke Kak Laura. Mau jelasin kayak gimana emang kamu ke Kak Laura? Emang bisa? Mereka bukan pacaran lagi loh, Mia, tapi udah nikah. Gak segampang itu mau jelasin, apalagi Kak Laura udah pernah gagal dalam pernikahan kan? Ya kali mau dibikin trauma 2 kali sama cowok, kasihan dia. Terus aku harus kayak gimana, Mil? Apa yang harus kulakuin? Udahlah, jangan ikut campur, biar mereka sendiri yang nyelesain masalahnya. Ntar kalau kamu ngomong, takutnya jadi tambah masalah kan? Ya udahlah, Mil, aku diam aja kalau gitu. Ya, lebih baik gitu, Mia. Oke sip, Grab udah aku batalin. Meski tadi sempet ngeyel nggak jelas Pak Grabnya. OTW nyari si Randy, kayaknya dia masih di sekitar taman sini deh. Lihat kan, kayaknya dia cuma umur aja yang tambah, tinggi gak nambah dia. Ini bunga yang indah buat cewek yang cantik. Itu Randy kan? Ran, lihat arah sana deh. Laura, kenapa dia ada di sini? Lain kali jangan mendadak dong kalau mau mampir ke sini, biar aku bisa ngasih kejutan yang lebih baik ke kamu. Gimana kabar kamu, Ren? Baik kan? Baik kok, kamu sendiri gimana, Cynthia? Ya, begitulah. Aku sangat bahagia banget. Apalagi sekarang bisa ketemu sama kamu, Ren. Iya kah, syukur kalau gitu. Ren, lihat sebelah sana, ada Bu Laura. Laura, kenapa dia ada di sini? Sial banget hidupku. Laura, tunggu! Apaan sih? Lepasin nggak? Kamu kenapa ada di sini? Kan udah aku bilang pulang duluan. Oh, maksudnya nyuruh aku pulang duluan, biar kamu bebas ketemu sama tuh cewek, iya? Harusnya kamu bilang kalau udah punya cewek yang kamu suka. Dan aku nggak bakalan mau nikah sama kamu. Harusnya kamu bilang, Ren, dari awal. Dan apa kamu harus maksa banget buat nikah sama aku? Apa kamu cuma kasihan sama aku karena aku dikhianati mantan suami dan sahabatku sendiri? Karena itu kau maksa buat nikahin aku, Ren?
Nyebelin banget sih kamu, Ren, jadi cowok. Udah ya, Ren. Untuk kali ini aku nyerah. Dan aku nggak mau lanjutin hubungan gak jelas ini. Kita harus pisah secepatnya. Ternyata kali ini mamaku salah nilai cowok. Dia pikir kau cowok baik. Tapi kau hanya bocah nyebelin. Aku mau pulang sekarang. Tunggu, Laura. Kamu mau apa lagi sih, Ren? Lepasin gak? Enggak. Aku bodoh banget bisa dirayu dan nikah sama cowok kayak kamu, Ren. Padahal aku udah tahu kalau kamu itu masih bocah sekolah. Yang dipikirannya hanya bisa main-main, gak ngerti apa itu tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Apa kamu udah tenang, Laura? Aku mau bicara sama kamu. Mau ngomong apa lagi, ha? Aku udah lihat dengan mataku sendiri kamu berpelukan dengan cewek itu. Jadi mau ngomong apa lagi kamu? Lepasin. Aku tak tahu perasaanku kali ini kayak apa. Tapi dikhianati kedua kalinya sungguh menyakitkan, Ren. Aku tahu pengkhianatannya Mas Arif lakukan emang nyakitin. Tapi kali ini sungguh nyakitin, Ren. Lepasin aku. Aku jelasin semua kalau kamu udah tenang, Laura. Apa kita udah bisa bicara sekarang? Nggak mau, aku mau pulang sekarang. Aku capek, sangat capek. Lepasin, Ren. Jangan ngelawan lagi, Laura, atau aku akan menciummu dengan paksa lagi. Bisa kita bicara sekarang? Maaf buat kamu takut dan sedih, Laura. Katakan siapa cewek bersama kamu itu? Apa dia yang namanya Cynthia? Cewek yang kamu sukai dulu, Ren. Hah? Kenapa dia bisa tahu Cynthia? Kamu kaget kan? Kenapa aku bisa tahu? Aku serius, Ren. Kalau emang kamu masih suka sama cewek itu, lebih baik kita pisah sekarang. Aku akan jelasin, tolong dengerin baik-baik. Dan jangan menyelah agar nggak salah paham, Laura. Jadi sebenarnya ayahku punya bisnis perhotelan. Dulu bisnis ayahku nyaris bangkrut karena pandemi. Mau bangkit udah nggak bisa, dan akhirnya ya dibantu sama temen lamanya dalam berbisnis. Temen ayah adalah ayahnya Cynthia. Emang bener aku dulu sangat suka pada Cynthia, tapi itu dulu. Sekarang udah enggak, Laura. Aku udah anggap dia saudara perempuanku. Bukannya ayah kamu cuma punya toko sembako, kenapa jadi punya bisnis hotel? Aku juga baru tahu kelas 3 SMA kalau ayah punya bisnis besar. Ayah udah nyerahin semua bisnisnya ke aku, tapi belum ke Mia. Kalau udah sedikit dewasa, baru akan dibagi dua, kata ayah. Tapi kenapa Cynthia harus kesini tiap 2 tahun sekali, Ren? Apa dia kangen atau dia tiba-tiba suka sama kamu sekarang? Atau kamu yang nyuruh dia kesini, Ren? Cynthia udah anggap aku adiknya, dan aku udah anggap dia saudara perempuanku. Lagian, dia udah punya tunangan, dijodohkan kayaknya akhir-akhir ini. Dia kesini cuma mau ketemu sebagai saudara aja sama aku, Laura, nggak lebih. Gimana? Apa udah jelas, Laura? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, udah. Semua udah jelas. Maaf. Mau kesana nggak? Iya. Ren, ada apa, Ren? Maaf ya, aku terpaksa kesini. Nggak ada kok, semua udah beresin. Maaf ya kalau aku buat keributan di pertemuan kalian. Apa kamu Kak Laura ya, istrinya Randy? Iya, kenapa kamu bisa tahu? Randy waktu itu sempat curhat katanya mau nikahin cewek. Aku sempat shock waktu itu, tapi dia ngebet banget cari jalan keluarnya. Tunggu dulu, selagi kalian bercerita, aku mau beli cemilan dan minuman buat kalian. Kenapa? Kamu malu, Ren? Emang kenyataannya gitu kok. Enggak lah, ngapain malu? Emang kenyataannya aku yang ngebet nikahin Laura. Oh, sungguh sangat jujur adikku satu ini. Ya udah sana beliin kita cemilan, bakal aku buka aibmu satu-satu ke istrimu. Maaf, cowok ganteng kayak aku nggak punya aib sama sekali, Mbak. Dih, pede banget Anda. Mereka emang terlihat akrab layaknya saudara, aku yang salah paham. Kak Laura, cari tempat duduk yuk. Iya. Jadi mau aku lanjutin gak cerita Randy yang tadi? Iya boleh, silakan. Aku juga penasaran. Jadi si Randy bingung banget mau nikahin Mbak apa enggak. Aku bilang ke Randy kalau kamu suka dia suka kamu, gas aja Ren. Harusnya kan dicegah ya, malah didukung. Katanya Mbak Laura ya yang minta dinikahin. Sebenarnya waktu itu aku cuma gertak aja. Gak taunya dia bawa penghulu ke rumah sama teman-temannya. Aku shock berat waktu itu. Aku kalau jadi Mbak Laura pasti bakal shock juga sih. Oh iya, kalau masalah nafkah tenang aja Mbak, Randy pasti kasih lebih. Sebenarnya keluarga Randy itu keluarga yang sangat mampu, Mbak.
Aku juga gak tahu kenapa Om Ridwan nyembunyiin semua, malah buka toko sembako, padahal dia punya karyawan di perusahaannya. Mungkin beliau ingin kerja santai. Aku juga gak tahu sih, karena aku belum ketemu sama sekali. Seriusan? Belum dibawa ke rumah Randy, Mbak Laura? Sebenarnya waktu itu udah dibawa ke rumah dia sih. Cuman aku pulang duluan, padahal belum sempat ketemu. Lah, kenapa kok pulang duluan? Apa Om Ridwan lagi gak ada di rumah ya? Ada kok ada, cuman aku takut aja, jadi langsung pulang sebelum ketemu. Takut apaan coba? Keluarga Randy tuh lucu-lucu mbak, apalagi si Mia adik Randy. Aduh, gak ketolong dah di mata pelajaran dia. Untung ketolong sama wajah imutnya, jadi kelihatan kayak orang bener dikit. Lah, iya kah? Kayaknya dia pinter loh. Ternyata enggak toh. Si Randy sampai gregetan pas ngajarin Mia, nggak paham-paham soalnya. Ntar biar aku ajarin Mia, siapa tahu kan paham kalau aku yang ngajarin. Wah, enaknya punya kakak ipar pinter, guru lagi. Boleh tanya nggak Sin soal Randy? Iya, tanya aja mbak, siapa tahu aku bisa jawab. Apa benar dulu si Randy suka sama kamu? Oh, soal itu ya mbak, iya sih dulu sampai dikejar pas pindah rumah. Kenapa nggak diterima? Kelihatannya kalian cocok loh. Gimana ya? Aku cuma takut aja mbak sama Randy. Sebenarnya aku sempat tertarik sama dia, cuman ya itu aku takut. Takut kenapa emangnya? Dia terlalu bucin banget mbak kalau suka sama cewek. Aku takut banget nyakitin dia, sekalian aja aku tolak. Apa mbak Laura tahu, Randy juga sedikit hiper kayaknya. Jadi aku takut jadian sama dia. Tapi kan sama mbak Laura udah nikah, jadi aman. Aman? Aman apa maksudnya ini? Aku juga takut weh. Aja Mbak Laura, aku dan Randy sekarang udah kayak saudara sendiri. Nggak ada yang namanya cinta di antara kami, meski ada itu cinta sebagai saudara aja. Iya, aku percaya kok Cynthia. Sekarang kalau lihat Randy, dia banyak berubah Mbak. Banyak berubah kayak gimana? Kalau dulu itu ya Mbak, nggak pernah ngejar mantan-mantan ceweknya kalau cemburu. Dulu kan pernah juga tuh mantan Randy ngambek gara Randy ketemuan sama aku, tapi nggak dikejar tuh sama Randy, malah dibiarin. Tapi sama Mbak Laura beda, dia jadi lebih peduli loh. Peduli? Maksudnya kayak gimana? Ya kan Mbak tahu sendiri tadi gimana Randy langsung ngejar Mbak Laura. Aku yakin nih 100% kalau si Randy cinta banget ke Mbak Lauranya. Mbak Laura juga suka banget kan sama Randy? Entahlah, aku juga nggak tahu gimana perasaanku pada Randy. Aku takut jatuh cinta lagi, takut tersakiti lagi. Tapi dalam sisi lain, aku nggak mau Randy deket cewek lain. Mungkin aku bisa dibilang egois, tapi jujur aku nggak mau jauh dari Randy. Aku nggak tahu perasaan apa ini, Sin. Aku hanya ingin ngilangin trauma besar yang ada dalam diriku. Makanya aku masih belum bisa percaya sepenuhnya dengan Randy. Jadi menurut Mbak Laura apa yang harus dilakuin Randy agar trauma mbaknya hilang dan bisa cinta sama Randy? Aku juga nggak tahu, ada kegelisahan yang sangat besar dalam pikiranku Sin. Randy masih muda pikirannya, masih labil. Bisa aja di tempat baru dia nemuin cewek yang cocok menurut dia. Apalagi bentar lagi dia kuliah, belum terjun ke dunia kerja. Pasti banyak wanita yang lebih dari aku Sin. Aku nggak mau dibikin kecewa lagi soal percintaan. Aku akan menunggu dia jadi cowok yang lebih bertanggung jawab lagi. Mbak Laura, segitu besarnya kah trauma yang Mbak alami? Iya, mungkin kalau aku nggak kuat bisa nyakitin diri sendiri. Dari mantan ibu mertua, mantan suami, dan sahabat sendiri. Mereka telah menguras habis mentalku. Aku harap Randy berbeda sama mereka. Oh jelas Randy berbeda dong Mbak. Randy tuh tipe pemilih banget orangnya dan dia sangat bertanggung jawab. Kalau dia serius pada sesuatu, dia nggak akan melepaskannya. Aku harap dia seperti itu sampai dia menjadi cowok yang lebih dewasa ntar. Oh iya Mbak Laura, biar kamu nggak salah paham lagi, anggap aku kakaknya Randy aja ya karena aku lebih tua 2 tahun dari Randy. Iya Cynthia, aku paham. Aku nggak akan ganggu hubungan kalian karena aku tahu batasannya sekarang. Makasih Cynthia. Sama-sama Mbak Laura. Oh iya, soal Randy hyper tadi maksudnya gimana? Kok aku jadi takut dengernya? Wah, udah akrab aja kalian berdua. Iya dong, kita udah curhat dari hati ke hati dan aku udah buka aib kamu semua ke istri kamu. Aib? Aib yang mana? Perasaan gak ada aib deh aku. Di PD-nya cowok satu ini, mana ada orang gak punya aib? Yang penting Mbak Laura udah tahu semua, iya kan Mbak? Iya gitu deh. Apaan sih? Penasaran aku. Di kepo, katanya tadi gak punya aib, tapi penasaran. Oh gitu ya sekarang kamu Sin.
Tapi nggak apalah, bisa aku tanyain sama istriku yang cantik ntar di rumah. Apaan coba? Jangan mau mbak, biar aja Randy gak bisa tidur karena penasaran. Kalau nggak dikasih bakal aku cium ntar. Apa-apaan sih mereka? Mama kesini lagi, ada perlu apaan lagi sih? Mana langsung masuk aja coba. Mama tadi udah manggil-manggil, tapi kayaknya nggak ada orang. Mama cek pintu ternyata nggak dikunci. Ya udah Mama masuk. Lagian Mama udah telepon kamu mulai tadi tapi nggak dijawab. Mama udah lama nunggunya. Nggak lama kok, cuma sejaman aja Ren. Itu lama, Ma. Maaf ya, tadi kita keluar. Nggak apa kok Ren. Salah sendiri nggak ngasih kabar dulu. Emang mau bahas apa lagi sih Mah? Kalau bahas cucu lagi aku mau tidur aja. Dih, emang siapa yang mau ngomong sama kamu? Mama lo kesini cuma mau ngomong sama Randy. Oh, mau ngomong sama Randy, Ma. Tapi udah sana tidur, katanya nggak mau ngomong sama Mama kan? Laura rasa sekarang anak kandung Mama si Randy deh. Ya, mending Randy nurut anaknya. Real anak pungut kayaknya aku. Jadi ada apa, Ma? Apa ada masalah? Nggak ada kok Ren, cuma Mama mau ngobrol aja sama kamu. Oh gitu, Ma. Maaf sekali lagi, Ma. Udah buat Mama nunggu. Aduh, udah nggak apa kok Ren, salah Mama juga gak ngabarin kalian dulu. Gini loh Ren, apa akhir-akhir ini Laura masih sering main-main sama temen-temennya? Kayaknya nggak pernah deh, Ma. Emang kenapa, Ma? Biasanya dia kelucuran gak jelas sama temen-temennya. Makanya Mama minta kamu awasi ya si Laura, takutnya kambuh sifat kelucurannya. Oh, jadi Mama kesini cuma nyuruh Randy buat ngawasin Laura ya? Laura udah gede Ma, apanya yang harus diawasin coba? Kamu tuh udah punya suami sekarang ya, suami kamu yang ngawasin kamu. Iya kali Mama terus yang harus ngawasin tingkah kamu. Kamu tahu sendiri kan, Mama udah gak muda lagi. Kalau Mama disuruh marah-marah buat nasehatin kamu terus, yang ada Mama darah tinggi. Makanya sekarang Mama serahkan semua pada suami kamu, Randy. Ih, Mama apaan sih? Laura udah gede, nggak usah diawasin segala. Udah sana tidur, katanya nggak mau ngobrol sama Mama kan? Ih, Mama apaan sih? Ikut campur mulu. Oh iya Ren, Mama mau ngomong serius sama kamu soal Laura dan rumah tangga kalian. Boleh kok, Ma. Silakan. Aku juga ingin kenal Laura lebih dalam lagi. Aku tahu Ren, kalau Laura masih belum bisa nerima kamu seutuhnya sebagai suami. Tapi seiring berjalannya waktu, pasti Laura juga luluh hatinya. Dia hanya butuh waktu buat ngilangin trauma soal rumah tangganya yang lalu, Ren. Iya, Ma. Tenang aja. Randy paham kok. Doakan yang terbaik buat kita ya, Ma. Mama pasti doakan yang terbaik buat keluarga kalian. Dulu Mama juga kayak Laura, susah banget diatur, Ren. Keras kepala juga, sampai ayah Laura pasrah kayaknya sama tingkah Mama. Sampai berjalannya waktu, Mama tiba-tiba cinta banget sama ayahnya Laura. Saat Mama hamil Laura waktu itu, Ren. Mungkin bawaan bayi atau apa, Mama juga nggak paham. Terus, Ma? Ya itu, Mama cinta banget sama ayah Laura. Mama ninggalin semua egois Mama. Aktivitas yang menurut Mama gak penting, Mama tinggalin demi bisa deket sama suami. Gak bisa kebayang, pasti sangat besar cinta ayah sama Mama waktu itu. Makanya, kalau lihat kalian berdua, Mama tuh jadi inget pas muda. Kalau ingin Laura berubah ya kuncinya cuma satu, Ren. Apa itu, Ma? Ya kalian harus bikin momongan, dijamin langsung berubah dia. Tapi mah Randy masih sekolah, masih belum bisa kerja juga. Kalau masalah kerjaan mah gampang, di perusahaan Mama terbuka buat kamu, Ren. Mama hanya ingin di masa tua Mama bisa melihat cucu Mama berlarian dan rumah ramai dengan suara mereka. Jadi tolong kabulkan permintaan Mama ini ya, Ren. Biar nanti saya diskusi sama Laura ya, Ma. Gimana enaknya? Kalau aku mah gas aja, tapi kalau bahas masalah ini sama Laura, bisa-bisa jadi ayam panggang. Ntar aku diomelin satu hari kagak berhenti-berhenti dia. Ya udah ya Ren, Mama mau pulang dulu. Kamu sehat-sehat ya. Iya mah, mau Randy antar? Udah, nggak usah. Kamu di sini aja jaga istri kamu. Dan jangan lupa ingat kata-kata Mama tadi ya Ren. Iya mah. Kok belum tidur, Mbak? Katanya tadi mau tidur. Ngomong apaan sama Mama? Kok penting banget kayaknya? Oh, lagi nungguin aku ya, Mbak. Kenapa, Mbak? Mau ngajak olahraga malam, Mbak? Aku serius, Ren. Bahas apaan sih tadi sama Mama? Kok kepo banget Anda hari ini, Mbak? Jawab aja, Ren. Biar cepet selesai juga. Oke, kalau gitu Mbak duluan yang jawab. Tadi di taman bahas apaan sama Cynthia? Gak bahas apa-apa kok. Cuma bahas masalah bisnis keluarga kamu aja. Gak mungkin, Mbak. Aku tahu sifat Cynthia. Pasti ada yang lain. Iya kali aku mau jawab kalau dia hyper. Yang ada aku yang malu.
Kalau mbaknya bilang, aku juga bakal bilang yang dibahas tadi sama mama kamu. Nggak ada, Ren. Kita cuma bahas masa kecil kamu aja, nggak ada yang lain. Nggak percaya aku, pasti ada yang lain juga yang dibahas. Nggak ada, Ren. Dibilangin juga, ih. Ya udah, aku bakal bilang apa yang dibahas tadi sama mama kamu. Apaan emang? Kita disuruh cepet-cepet buat momongan. Gimana menurut kamu, Laura? Apa bisa dimulai sekarang, Mbak? Bukannya aku juga udah ngasih nafkah ke Mbak Lauranya. Iya bener, tapi nggak mungkin aku sama anak masih sekolah. Apa kurang nafkah yang aku berikan? Enggak, bukan gitu, Ren. Gimana Mbak Laura? Biar aku nggak diteror sama mama kamu bikin cucu terus. Jadi Mbak Laura nggak berhak nolak kan? Karena aku udah ngasih hak Mbak sebagai istri. Tunggu, Ren. Kita harus tidur. Besok nggak boleh telat ke sekolah. Kamu tadi juga nggak masuk sekolah. Besok harus masuk. Kamu udah kelas 3, Ren. Dan aku juga tidak boleh telat ngajar besok. Kamu kerja itu bukannya ibadah kan, Laura? Tentu aja, makanya aku harus bekerja dengan sungguh-sungguh, gak boleh bermalas-malasan. Aku gak mau dipecat karena cuma 3 bulan aku di sana. Melayani suami juga ibadah kan, Mbak? Bahkan pahalanya lebih gede loh. Tapi, Ren, 5 menit doang, Mbak. mana mungkin 5 menit? Ya udah 5 jam gimana? Ren, Keburu malam, Laura. ada telepon, angkat dulu napa dah? Biarin, nggak penting. Angkat dulu napa sih, Ren? Hei, siapa sih telepon ngeyel banget? Mulai tadi juga, awas aja kalau nggak penting. Halo, apa sih Mia malam-malam juga ganggu orang tidur kamu? Hais, tidur. Ini masih jam berapa mau tidur? Lama amat mau ngangkat, ngapain sih? Kan udah dibilang tidur, kamu ada apaan telepon? Ini loh ayah mau ngomong, Kak Randy malah lama banget ngangkatnya. Ayah? Apa katanya? Apa dia nggak mau bicara sama ayah, Mia? Mau kok ya, Kak Randy masih mau cuci muka baru bangun tidur katanya. Ada apa ya? Kayaknya ayah serius banget deh. Mbak Laura, aku telepon sama ayahku dulu ya. Tunggu aku, jangan tidur dulu. Kenapa jadi kayak gini? Kenapa si Randy mesum banget? Padahal dia masih sekolah juga. Jadi kayak gimana ini? Aku harus nunggu atau gimana? Entahlah, bisa-bisa meledak kepalaku karena malu. Laura, maaf lama. Udah tidur? Pasti kelamaan nungguin aku tadi. Apa aku temuin Laura dan Ayah ntar ya? Aku ingin banget ngenalin dia ke keluarga, tapi ngenalin sebagai apa? Kalau aku kenalin sebagai istri, apa aku bakal dipecat sebagai anak sama Ayah? Apa kata ntar dah, tapi kenapa Laura tidur sih? Tiba-tiba pagi aja, apa aku ketiduran tadi malam? Tapi kita nggak ngelakuin itu kan ya? Apa Randy masih tidur? Curang, tidur dulu, istri yang gagal. Salah siapa lama teleponnya? Kenapa ayahmu telepon tadi malam, Ren? Randy, kamu denger nggak sih? Serius dia tidur lagi? Apa pura-pura tidur? Tahu lebih baik aku siap-siap buat berangkat ke sekolah. Pertandingan kali ini jujur capek banget, andai Kak Randy juga ikut tanding. Hai Kamil, capek ya? Cewekku yang cantik ada di sini, iya capek nih, pijitin dong. Dih, enak aja, berani bayar berapa emang nyuruh aku mijitin kamu? Seperti biasa, makan sepuasnya ntar di kafe kesukaan kamu. Enggak kamu aja dah, bosen aku kesana terus. Nggak apa bosen sama makanannya, yang penting jangan bosen sama aku ya Mia. Sorry ya Mil, aku nggak bisa lihat kamu tanding tadi. Aku tadi ada remedi bahasa Inggris, mana disuruh ngerjain di kantor guru. Nggak apa kok Mia, emang dapat berapa ulangan kemarin? Dapet 0,1 Mil. Belajar enggak sih kamu Mia? Jangan mulai deh. Jelas-jelas aku belajar waktu itu. Lain kali kita belajar bareng aja, biar aku ajarin yang kamu nggak bisa. Tapi Pak Indra ngeselin banget Mil, nggak suka banget sama Pak Indra aku. Lah ini, kalau gurunya aja nggak disukai apalagi pelajarannya. Bukan gitu Mil, kamu tahu sendiri kan Pak Indra kalau ngasih tugas banyak banget. Padahal tugas dari dia yang kemarin aja masih dikumpulin tadi pagi. Itu aja belum dinilai tahu Mil. Gitu masih dikasih tugas lain lagi, mana aku nggak paham.
Kasian banget cewekku, ntar aku bantu ngerjain tugasnya ya sayang. Beneran ya Mil, bantuin aku. Jujur nggak paham banget pelajaran Pak Indra. Iya cantiknya aku, tenang aja, ntar aku ajarin sampai paham. Kalau ntar masih nggak paham-paham, aku cium sebagai hukumannya. Apa sih? Kamil bikin malu aja, ngapain bilang cium-cium segala sih? Kebetulan Mia ada kamu, sini Pak Indra mau bicara sama kamu. Bicara sama aku Pak, bukan masalah nilai lagi kan? Kalau masalah itu jangan ditanya, udah tahu kan jawabannya, pasti jelek nilaimu. Dih, terus Pak Indra mau ngomong soal apa? Soal kakak kamu, Randy. Soal Kak Randy Pak. Iya, soal Randy, dia kelihatan aneh akhir-akhir ini. Aneh? Aneh kayak gimana maksudnya Pak? Randy kayak naksir cewek yang lebih tua deh. Tapi Pak, meski Mia adiknya Kak Randy, tapi Mia nggak begitu akrab sih. Nggak kerap kayak gimana, Mia? Jadi kamu juga nggak tahu kalau kakakmu sering bolos. Emang berangkat sekolah kamu nggak bareng sama kakak kamu? Enggak Pak, Mia bareng sama teman Mia kalau berangkat sekolah. Kemarin sama Pak Indra udah disampaikan ke ayah kamu kalau kakak kamu sering bolos, Mia. Apa udah disampaikan ke Randy? Udah kok Pak, udah. Tadi malam udah dimarahin Kak Randy sama Ayah. Meski lewat telepon. Jadi maksud Pak Indra, Kak Randy suka sama cewek yang lebih tua apa Pak? Kan nggak apa Pak, namanya juga suka kan, masa nggak boleh? Bukan gitu, kayaknya dia PDKT sama guru sini. Aduh, jangan-jangan maksudnya Mbak Laura nih. Siapa Pak? Kok saya kepo banget? Itu gak penting, yang penting dia harus jaga sopan santun pada guru. Emang ada guru sini yang jadi saudara kalian nggak? Nggak ada kok Pak. Berarti beneran dia deketin guru itu. Ya, tapi masalahnya apa Pak, meski suka sama guru sini? Kamu ini mana boleh pacaran guru sama murid? Nggak boleh. Bisa-bisa dikeluarkan dari sekolah. Kamu nggak kasihan sama kakak kamu? Dikeluarin? Kok bisa Pak? Kan cuma suka. Ya meski cuma suka nggak boleh, Mia. Bisa turun reputasi sekolah nanti. Aku harap kamu bisa nasehatin kakak kamu agar jadi siswa yang berprestasi. Oke Pak, tapi kayaknya Kak Randy gak bakalan suka sama cewek sini deh Pak. Apalagi seorang guru, karena Kak Randy udah punya cewek di luar kota Pak. Bener kayak gitu. Apa itu sebabnya dia sering bolos? Enggak Pak, mungkin ada hal lain bukan karena cewek. Nanti saya bicarakan sama Kak Randy Pak. Ya udah kalau gitu. Oh iya, Pak Indra hari ini ada rapat. Jadi Bapak nggak bisa ngajar hari ini. Yes. Nanti tolong beri arahan teman-teman kamu untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Kalau udah selesai, kumpulkan semua tugasnya di meja saya. Tugas lagi Pak, bukannya yang kemarin aja belum dinilai. Kamu denger nggak apa yang Bapak bilang, Mia? Iya Pak, Mia denger kok. Mia kan nggak tuli Pak. Terus ngapain masih di sini? Sana kembali ke kelas. Iya, biasa aja Bujang. Bu Laura, tadi denger nggak cerita Bu Dini tentang suaminya? Enggak, cerita masalah apa emang Bu Ana? Itu loh, karena suaminya yang ngambek karena nggak dikasih jatah. Lucu banget tahu Bu Laura dengernya, gitu ya kalau udah nikah. Katanya Bu Dini dicuekin sedari pagi loh. Jadi beneran ngambek suaminya, lucu deh. Makanya besok kalau Bu Laura udah nikah yang rajin ya. Rajin? Maksudnya rajin apa Bu Ana? Ngasih jatah ke suami, biar nggak jajan di luar suaminya, Bu. Apa Randy juga bakal kayak gitu? Terus aku harus gimana? Terus gimana caranya agar suaminya gak ngambek lagi, Bu? Oh, ternyata Bu Laura juga tertarik sama pembahasan ini ya? Bukan gitu, Bu. Aku cuma penasaran aja dan buat pembelajaran aja ke depannya. Iya, paham Bu. Siapa tahu waktu dekat Bu Laura ngadain pernikahan kan? Sama guru sini atau murid sini. Nikah sama murid? Loh, kenapa emangnya Bu? Sekarang lagi tren loh. Pacaran sama yang lebih muda, sama berondong maksudnya. Emangnya boleh Bu Ana nikah sama murid sendiri? Kenapa harus nggak boleh segala? Ya boleh dong Bu Laura. Kalau jodohnya sama yang lebih muda gimana? Iya kan? Emang kenapa Bu? Kok tanya gitu? Apa ada murid sini yang menarik perhatian Bu Laura? Enggak ada kok Bu Ana. Mana mungkin aku yang jelek ini. Siapa jelek? Bu Laura jelek. Terus aku apa kalau Bu Laura jelek? Bu Laura itu cantik tahu Bu. Kata siapa jelek? Mau aku kasih tahu 3 hot boy versi guru-guru cewek di sini nggak Bu Laura? Hot boy? Maksudnya cowok seksi di sini Bu Ana? Iya Bu Laura, bukannya kita yang mesum ya. Cuma body mereka emang seksi menurut kami. Emang siapa aja Bu Ana? Ada Kamil, Kenjo, dan juga Randy Bu. Tapi yang paling seksi cuma satu Bu.
Siapa itu Bu Ana? Menurutku si Randy paling top seksinya Bu Laura. Nggak kebayang kalau nikah sama tuh cowok, pasti puas banget deh. Apaan sih? Kayaknya Bu Ana harus cepet-cepet nikah deh, biar nggak ngehayalin Randy lagi. Kenapa Bu Laura marah-marah? Kan ini menurut kami di sini, Bu. Enggak Bu Ana, bukan gitu maksudku. Maksudku si Randy emang keren dan seksi, cocok buat suami idaman. Oh, kirain Bu Laura marah karena aku ngomongin Randy. Enggak kok Bu. Oh iya, jadi gimana tadi Bu Ana cerita Bu Dini yang suaminya ngambek itu? Wah, kayaknya Bu Laura tertarik banget deh sama cerita ini. Ya, tadi ada masukan juga dari Bu Sinta. Bu Dini ntar malam disuruh bujuk gitu. Bujuk? Bujuk kayak gimana Bu Ana? Gini loh Bu, sesuai yang aku dengar tadi dari percakapan mereka. Karena masalah kayak gitu biasanya dialamin sama wanita yang udah berumah tangga Bu. Biasanya faktor capek, nggak mood, dan lainnya juga. Bikin kita nih para wanita males ngelakuin itu sama suami, kata Bu Sinta tadi. Kata Bu Dini tadi karena dia capek banget, makanya nggak ngelayanin suaminya. Tapi namanya laki-laki udah ada gairah kok ditunda sih, pasti mereka kesel banget, kata Bu Sinta tadi. Yang pasti ya jelas marah lah, iya kan? Jadi solusinya apa? Tadi kata Bu Sinta suaminya suruh digoda. Digoda? Iya, tapi katanya dibicarakan dulu sih kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa langsung aja tancap gas, kata Bu Sinta tadi, Bu. Daripada suaminya jajan di luar, Bu, kata Bu Sinta tadi. Oh, gitu ya, Bu. Iya, Bu, ini pelajaran penting buat kita para wanita, Bu. Ya udahlah, aku balik ke kantor dulu ya, Bu. Nggak selesai-selesai bahas kayak ginian. Iya, Bu Ana, makasih infonya barusan. Kayaknya si Randy juga marah ke aku deh masalah tadi malam. Tapi masa iya harus aku godain sih? Gimana caranya? Apa karena aku nggak agresif makanya Mas Arif ninggalin aku? Apa Randy juga akan ninggalin aku kalau aku tetap kayak gini? Bu Laura apa? Apa Bu Laura sakit? Aduh, kaget aku Mia. Nggak apa kok. Maaf ya Bu, Mia nggak sengaja kirain Bu Laura sakit. Oh iya Bu, kayaknya Pak Indra curiga deh sama Kak Randy. Curiga apa Mia? Pak Indra sama Randy? Tadi aku dikasih tahu kalau Kak Randy naksir guru sini. Mia yakin pasti maksudnya guru itu Bu Laura. Aduh, beneran kayak gitu Mia. Gimana mau jelasin ke Randy soal kayak gini? Dia gak mau dengerin. Pak Indra bilang apa lagi Mia soal Randy? Dia cuma ngingetin kalau murid sama guru gak bisa saling suka. Apalagi pacaran, bisa dikeluarin dari sekolah. Kemarin Pak Indra juga udah laporin Kak Randy ke Ayah soal dia bolos. Serius Mia? Sampai sejauh itu? Iya Bu, Mia juga bingung harus gimana. Gimana ngasih tahu Randy masalah ini? Dia juga lagi marah sama aku, Mia. Marah? Marah apa, Bu Laura? Cuma hal sepele kok, Mia. Dia kan gitu, gampang banget manyun. Oh, jadi menurut kamu tadi malam itu sepele? Randy? Mau alasan apa? Nih, biang masalahnya udah muncul. Ren, kamu tahu nggak sih, Pak Indra itu sekarang curiga sama kamu. Curiga kenapa lagi dia? Ya, dia curiga kalau kita ada hubungan khusus. Lebih tepatnya Pak Indra curiga kalau Kak Randy deketin Bu Laura sih. Dia masih belum tahu kalau Bu Laura udah nikah sama Kak Randy. Ya, ntar tinggal bilang aja kalau kita udah nikah, beres kan? Dih, bego. Dikatain bego sama orang bego rada sakit hati loh, Mia. Ya berarti emang Kak Randy lebih bego dari Mia. Dih, apaan? Jauh di atas kenyataan kalau aku lebih bego dari kamu. Udah, terus gimana ini Ren kalau misal Pak Indra curiga terus? Gimana apanya sih? Bilang aja kalau kita udah nikah, beres kan? Kan, bego banget. Lama-lama aku masukin karung kamu ya. Gini aja Ren, lebih baik kita jaga jarak dulu kalau di sekolah. Biar apa? Biar Pak Indra bisa deketin kamu gitu. Randy apaan sih? Bukan gitu, ini juga demi kebaikan kamu loh. Kebaikanku apaan? Kebaikanku itu kalau bisa deket sama kamu terus. Hei Pak, kamu nggak apa deket-deket terus sama istri kamu? Tapi ya lihat situasi dan kondisi dong. Kali di sekolah mau mesra-mesraan sih, yang bener aja. Hei perawan, makanya cepet nikah kamu sama Kamil. Lama-lama aku pecat kamu jadi kakak kandung ya. Gak ada ruginya sih, gak jadi kakak kamu lagi. Kamu bego sih. Bu Laura, lihat tuh Kak Randy, masa ke adik sendiri kayak gitu? Randy apaan sih? Jangan gitu, napa Ren? Pokoknya aku gak mau jaga jarak sama kamu, Laura. Kalau dikeluarin ya udah dikeluarin. Yang rugi juga pihak sekolah ngeluarin anak sepinter aku. Aku juga akan ngenalin kamu ntar malam ke keluargaku. Kak Randy serius mau ngenalin Bu Laura ke ayah sama mama? Aduh Ren, jangan bikin nambah masalah dong. Biar clear sekalian, biar nggak jadi beban pikiran lagi.
Kalau diusir ya udah diusir dan aku akan jadi cowok mukundo yang setia sama kamu. Lemes banget tuh bibir bilang mau jadi mukundo. Randy bukan cari solusi malah nambah masalah deh. Pokoknya ntar malam aku mau ngenalin kamu ke ortu. Biar jelas semuanya, aku juga nggak akan sembunyi-sembunyi lagi. Kak Randy nggak kasihan apa sama Bu Laura? Lebih kasihan lagi kalau nggak ku kenalin dia ke keluarga. Berarti dia nggak ku anggap penting dalam hidupku. Paham nggak? Nggak bakalan paham kan? Bego sih. Hai, untung kakakku, jadi aku takut mau ngelawan. Terserah Kak Randy aja lah, males nanggepin. Pokoknya ntar malam ikut aku ke rumah, nggak ada alasan apapun. Ini anak kalau udah maunya nggak bisa ditolak. Maaf ya Kak Laura, Mama lagi arisan, tapi bentar lagi pulang kok. Iya Mia, nggak apa kok. Aku udah pasrah aja, aku tahu kalau bakal nggak direstuin. Loh, Mia kok kenal sama ceweknya Randy? Iya, waktu itu dikenalin sama Kak Randy, makanya tahu Mia. Oh, terus selama ini sebenarnya kamu nginep di rumah siapa, Ren? Sebelum jawab pertanyaan itu, Randy mau kenalin namanya Laura ya. Sebenarnya dia punya usaha di butik bunga miliknya. Tapi sekarang Laura jadi guru pengganti di sekolah Randy. Hah? Maksudnya dia lebih tua dari kamu, Ren? Iya ya, dia umur 28 sekarang ya, tapi umur hanyalah angka ya. Oke, selama itu nggak mempengaruhi pelajaran kamu. Ingat, Ren, kamu masih punya tanggung jawab besar loh. Iya, Randy tahu kok ya. Masalah perusahaan udah Randy handle kok. Itu yang terpenting, dan Ayah percaya sepenuhnya sama kamu. Sebenarnya ada lagi yang mau Randy jelasin ya. Apa itu, Ren? Sebenarnya Laura seorang janda ya. Dia habis cerai sama suaminya sebulan yang lalu. Jangan bercanda kamu, Ren. Ini nggak lucu kalau kamu bercanda soal ginian. Randy nggak bercanda ya, Randy serius ini. Tapi bukan kamu kan yang jadi sumber mereka cerai? Enggak lah ya, Randy bukan orang kayak gitu. Ya nggak apalah, janda hanyalah status. Dan sebenarnya Randy udah nikah ya sama Laura. Apa katamu, Ren? Kamu udah nikah dengan wanita ini? Iya ya, Randy udah nikah dengan Laura. Gimana bisa? Kamu kan masih di bawah umur. Randy tahu, tapi Randy gunain segala cara buat nikah sama Laura ya. Karena Randy cinta banget sama Laura, Randy gak mau kehilangan Laura. Jangan-jangan kalian digerebek ya, terus dipaksa nikah sama warga? Enggak ya, ini tulus dari hati Randy, gak ada paksaan dari orang lain. Maaf ya, pasti Ayah kaget dengan sikap Randy. Bukan hanya kaget, kalau Ayah punya riwayat jantung udah kelar nih nyawa Ayah sekarang. Maaf ya, tapi tolong restuin hubungan kami. Ayah nggak bisa mutusin ini sendirian, Ren. Harus ada keputusan mama kamu juga. Sebenarnya Ayah sedikit kecewa sama kamu, Ren. Bukannya rajin belajar, malah nikah diam-diam. Tunggu sampai mamamu tahu masalah ini. Pasti dia sangat kecewa sekali, Ren. Harusnya lebih utamain pendidikan kamu, Ren. Ini bukan karena Laura janda atau bukan, cuman kamu harus ngutamain belajar kamu. Masa depan kamu tuh masih panjang. Dan kamu masih belum cukup pengalaman. Pendidikan utamain demi masa depan kamu. Apalagi kamu udah kelas 3 sekarang. Entahlah, Ren, Ayah bingung dengan masalah kalian ini. Kalau mama kamu tahu, pasti dia sama kecewanya dengan Ayah, Ren. Halo, Mama pulang. Loh, ada tamu ternyata. Siapa nih cewek kamu, Ren? Kalian apa sih? Kayak abis didatengin penagih hutang aja. Sini yang duduk dulu biar Randy jelasin sendiri ke kamu. Ada masalah apa sih? Serius amat. Randy bolos lagi ya? Jangan-jangan ini guru Randy. Apa Randy mau dikeluarin dari sekolah? Sini lo yang biar enak ngomongnya, jangan berdiri di sana. Ini anak kamu ngelakuin hal di luar nalar coba. Ayo Ren, coba jelasin semuanya ke mama kamu. Ada apa sih? Coba jelasin Ren, kamu juga jarang pulang ke rumah sekarang. Apa bener kamu nginep di rumah Kenzo atau di tempat lain? Jujur aja sekarang, kamu nggak ngikut anak-anak nggak bener kan Ren? Enggak kok mah, Randy baik. Dan sebenarnya Randy namanya Laura mah, dan dia udah jadi istri Randy sekarang. Randy udah nikah mah, maaf baru ngasih tahu sekarang. Ini serius atau cuma prank sih? Perasaan ulang tahun mama udah lewat deh. Randy serius mah, Randy udah nikah sama Laura. Dan Randy selama ini nginep di rumah Laura bukan rumah Kenzo.
Randy tahu Randy egois, hanya mentingin keinginan Randy sendiri. Dan Randy tahu kalian kecewa sama Randy. Maafin atas keegoisan Randy, Ma, ya. Apa Laura, maaf, hamil di luar nikah sama kamu, Ren? Sampai-sampai kamu cepet-cepet mau nikahin dia? Enggak kok, Ma. Ini karena murni keinginan Randy sendiri. Yang nggak mau kehilangan orang yang Randy cintai. Tapi kan bisa kamu nikah setelah lulus sekolah atau udah bekerja? Iya, Randy tahu, Ma. Randy salah. Ini semua salah saya. Sebenarnya saya yang nyuruh Randy nikahin saya. Karena Randy ngejar-ngejar Laura terus, mungkin dia cuma gertak Randy. Tapi Randy iyain, Randy bawa penghulu ke rumah Laura. Terus siapa yang jadi saksi waktu itu? Bukannya pihak cewek harus tahu. Kebetulan ayah Laura udah meninggal, Ma. Jadi pakai saksi pengganti. Jadi sampai sejauh ini kerabat Laura nggak ada yang tahu kalau dia udah nikah? Ada kok, Ma. Lagian Mama Laura udah tahu kok. Dan dia udah menyetujui hubungan kami. Jadi hanya keluarga kamu aja yang baru tahu soal ini. Mia juga udah tahu dan dia hadir di nikahan Randy. Duh, aku juga kena nih. Kak Randy bego, jujur banget jadi orang. Oh, jadi selama ini kalian bohongin kita berdua? Nggak nyangka. Padahal ayah nggak pernah ragu sama anak-anak ayah. Maafin Mia ya. Ma, Mia salah. Udahlah, ini juga terlanjur. Mau digimanain ya nggak akan berubah. Tapi ibu harap masalah ini tidak mengganggu pelajaran kamu di sekolah, Ren. Dan kamu harus tetap ngelanjutin pendidikan gimana pun caranya. Sekarang kamu udah nikah, berarti kamu udah punya tanggung jawab besar, Ren. Iya, Ma. Randy paham. Ayah nggak mau kamu mainin anak orang. Nggak suka ya. Apalagi posisi kamu udah nikah sekarang. Harus tanggung jawab. Laura sekarang juga jadi guru kan di sekolahnya Randy. Heh? Laura gurunya Randy? Iya, katanya cuma 3 bulan ngajar sebagai guru pengganti. Sebenarnya Laura punya usaha butik bunga, Ma. Tunggu dulu, kalau misal pihak sekolah tahu kalian punya hubungan, Ya jelas bakal di DO, mah, dua-duanya. Kami janji akan sembunyiin status kami sampai aku lulus nanti. ya udah, ini udah keputusan kalian ya. Jadi kami sebagai ortu hanya bisa mastiin aja. Sebenarnya saya udah pernah nikah, Bu. Saya janda. Oh iya? Apa kamu udah ada anak, Laura, dari suami pertamamu? Gak ada, Bu. Bahkan kita juga gak pernah sekalipun berhubungan. Kok gitu? Apa kalian dijodohkan sama orang tua kalian? Sebenarnya ini masalah bisnis perusahaan sih, Bu. Orang tua saya mengalami kebangkrutan. Dan mantan suami saya udah punya wanita yang dia suka. Jadi aku minta cerai aja, Bu. Jadi selama pernikahan kamu diselingkuhin sama mantan kamu itu? Iya, bahkan dia nggak mau punya anak sama aku. Sangat disayangkan banget cowok modelan kayak gitu. Ren, kamu udah tahu kan trauma apa yang dialamin oleh Laura? Kalau kamu bikin Laura trauma lagi, kamu tahu sendiri gimana rasanya sakit hati. Ayah juga nggak pernah ngajarin kamu untuk mainin perasaan orang. Karena ini udah jadi keputusan kamu, jadi kamu harus bertanggung jawab. Atas apa yang kamu perbuat, ayah dan mama kamu udah nerima keputusan kamu, Ren. Jadi tinggal lihat kamu aja sekarang, Ren. Luluslah dengan nilai terbaik dan bekerjalah untuk menafkahi keluargamu. Ingat, kalau kamu cuma main-main sama perasaan orang, kamu masih punya adik cewek. Gimana kalau dia juga dimainin sama cowok lain? Itu aja udah. Jir, ayah sama mamaku keren banget saat ini. Jadi, apa mama sama ayah sekarang restuin hubungan kami? Iya, Ren. Kita ngerestuin hubungan kalian. Terima kasih, Mah. Ya, Randy seneng banget. Oh iya, kalau ada waktu, kita juga ingin ngobrol-ngobrol sama mama kamu, Laura. Tentu aja, Bu. Pasti nanti Laura kasih tahu ke mama. Pasti dia seneng banget deh. Ingat ya, kalian harus bisa jaga sikap di sekolah sampai kamu lulus, Ren. Baik ya, Randy pasti ingat itu. Jadi, siapa sekarang yang ngurusin usaha butik bunga kamu, Laura? Sebenarnya udah ada karyawan saya, Bu. Semua diurus karyawan. Aduh, panggil aku mama aja. Kamu kan bagian dari keluarga sekarang. Mungkin kalau Randy udah lulus, kita bisa obrolin ke mama kamu tentang resepsi pernikahan kalian. Walau kecil-kecilan juga nggak apa. Iya, Mah. Laura kasih tahu mama Laura ntar. Aku nggak nyangka banget bisa diterima di keluarga Randy. Ternyata bener kata Cynthia, keluarga Randy baik banget. Malam ini nginep aja di sini. Tadi kayaknya gerimis pas mama pulang dari arisan. Nggak apa kok, Ma. Lagian saya bawa mobil jadi aman. Iya, Mah, kita nginep di sini malam ini. Nggak usah, Ren. Kita pulang aja. Ntar kalau nginep, aku tidur di mana coba? Kalau mau tidur di kamarku aja, Kak Laura. Lah ngapain bingung? Mau tidur di mana? Kan kamu udah jadi istrinya Randy. Ya tidur di kamar Randy aja loh, Laura. Tidur di kamar Randy? Serius ini? Tapi aku nggak bawa baju ganti. Tenang, pinjem aja ke Mia. Dia punya banyak baju yang muat sama kamu.
Ini serius aku tidur di kamar Randy. Harusnya tadi aku milih tidur sama Mia aja. Mana pakai bajunya Randy lagi karena baju Mia nggak ada yang muat. Kenapa nggak ada yang muat minjem celana pendek? Kecil banget sih Mia itu. Kalau ada yang mau diomongin cepetan, aku mau tidur, udah ngantuk. Kan Mia udah ngomong lebih baik jujur. Nyatanya direstuin kan? Gimana gak direstuin, udah terlanjur nikah? Coba belum nikah, pasti nggak direstuin lah. Apaan sih lu? Iya, tapi kan lebih baik jujur dari awal. Kak Randy gak tahu kecewanya ayah tadi. Ya kan Kak Randy udah minta maaf tadi. Terus masih ada yang kurang kah? Mia jadi ikutan jelek tahu di mata ayah. Kak Randy mah enak. Bentar lagi nginap rumah Kak Laura. Lah Mia, pasti ayah males sama Mia deh. Hei bocil, lu napa baru nyadar? Mulai dulu juga ayah males lihat kamu. Nilai pelajaran gak pernah bagus. Cita-cita kamu apa sih? Menikah dengan cowok tampan dan kaya raya. Udah minggir, aku ngantuk mau tidur. Dih, apaan coba? Apa ini udah waktunya aku ngasih hak Randy sebagai suami? Tapi kalau Randy setelah lulus sekolah berubah pikiran kayak gimana? Nunggu apa? Kok berdiri depan pintu? Randy, apa benar kamu sangat menyukaiku? Iya, aku sangat dan sangat menyukai istriku. Apa aku boleh melakukan itu? Kamu nggak bisa kabur sekarang. Tunggu Ren, aku mau ngasih tahu. Apa? Kenapa sayang? Aku lupa, sebenarnya aku sekarang lagi PMS, maaf ya. Bukan alasan buat kabur kan, Laura? Enggak, sungguhan, aku lagi PMS sekarang, maaf Ren. Apa kamu marah Ren sama aku sekarang? Maaf Ren, aku lupa. Enggak lah cantikku, ngapain aku marah? Aku nggak sehina itu. Ngelakuin di saat kamu masih ada bulanan, aku bisa ngerti kok. Ayo kita istirahat aja sayang, lagian masih ada waktu kan? Makasih ya Ren, udah ngertiin aku sangat bahagia banget dengernya. Sama-sama istriku sayang, santai aja, udah sana istirahat. Duh, kayaknya aku harus berendam air dingin nih buat nurunin suhu di badanku. Apa dia marah? Apa Randy marah ya soal semalam? Bego, kok bisa-bisanya aku lupa kalau lagi PMS? Lah, itu kan Mas Arif. Ngapain coba berdiri di gang situ? Nunggu siapa tuh orang? Hei Laura, akhirnya kau lewat juga. Lah, nunggu aku ternyata. Ada apaan emang? Jangan sampai bahas ibunya lagi. Mas Arif nunggu aku. Emang lagi ada masalah apa, Mas? Ada sedikit yang perlu aku obrolin sama kamu, Laura. Mau ngobrol apa lagi, Mas Arif? Bukannya semua udah jelas waktu itu? Aku udah punya suami baru, apalagi yang mau diobrolin? Hanya sedikit aduan kecil dan penyesalan dari diri ini, Laura. Ya udah, bentar doang, tapi ya, aku takut suamiku lihat aku berduaan sama kamu, Mas. Iya, Laura. Gimana kabar kamu, Laura? Aku baik kok, Mas Arif. Langsung intinya aja, Mas. Mau ngomong apa? Aku kangen sama kamu, Laura. Eh? Sungguh, aku juga nggak tahu. Akhir-akhir ini aku mikirin kamu terus. Apa kita nggak bisa kembali seperti dulu lagi? Please maafin aku, Laura. Maafin aku, Mas. Sekarang kita udah punya pasangan sendiri-sendiri, kan? Aku udah punya suami dan kamu juga udah punya Fiona. Emang apa yang harus diperbaiki lagi dari kita? Nggak ada, Mas. Lebih baik kita fokus pada pasangan kita masing-masing sekarang. Fiona juga lagi hamil anak kamu, kan? Entahlah Laura, aku tidak terlalu yakin kalau itu anakku. Secara aku kata dokter... Kenapa, Mas Arif? Mas Arif, kenapa kata dokter? Udahlah itu gak penting, yang jelas kamu dan Fiona beda jauh. Kau sangat lembut dan penurut, sedangkan Fiona hanya bisa boros dan suka ngelawan. Aku sungguh sangat menyesal telah ninggalin kamu, Laura. Udahlah, Mas. Hubungan kita udah berakhir di saat kamu ceraiin aku dulu. Apa kamu gak ada sedikit pun rasa cinta buat aku saat ini, Laura? Maafin aku ya, Mas Arif, tapi rasa itu udah memudar. Rasa itu udah lama hilang setelah kamu ngehianati perasaanku dulu. Aku dulu udah bela-belain ngalah sama perasaanku, tapi aku udah capek. Dan sekarang aku udah nemuin seseorang yang aku anggap tepat dalam hidupku. Kamu udah punya Fiona, Mas, sekarang. Lebih fokuslah ke dia. Aku juga akan lebih fokus pada suamiku saat ini. Aku juga udah berusaha buat ngertiin Fiona, Laura. Tapi dia tambah tantrum dan suka belanja yang gak penting.
Dia minta aku buat beliin rumah, tapi tabungan pun nggak ada gara-gara Fiona boros. Dan kini aku baru sadar bahwa kamulah perempuan terbaik dalam hidupku, Laura. Dan aku sangat menyesal telah mengkhianati kamu dulu. Jika ada kesempatan kedua buat aku sangat bahagia banget, Laura. Maaf Mas, seperti yang aku katakan tadi, aku nggak bisa. Aku udah punya suami Mas Arif, dan dia sangat sayang ke aku. Mau aku gigit tanganmu, Mil? Lepas nggak? Emang kenapa nggak boleh megang tangan kamu, Mia? Tanganku keringetan, kamu pegangin terus mulai tadi, tahu Mil? Bodoh amat, yang penting aku seneng. Tahu terserah kamu aja, percuma juga ngomel. Tuh udah tahu kalau percuma. Oh iya, kamu udah tahu belum? Akhirnya Kak Randy bilang ke ayah sama mama kalau udah nikah sama Kak Laura loh, Mil. Hah? Seriusan, Mia? Terus gimana? Apa Kak Randy dimarahin atau diusir? Awalnya aku juga berpikiran kayak gitu, nggak taunya enggak. Hubungan mereka direstuin kok sama keluargaku. Tapi ya itu, kayaknya hilang kepercayaan ayah ke aku, Mil. Karena ikut bohongin ayah masalah Kak Randy. Tapi kamu udah minta maaf kan ke ortu kamu, Mia? Udah sih, Mil, tapi tetap aja aku merasa nggak enak sama mereka. Nggak apa, Mia. Ntar juga nggak marah lagi kok. Pegang ucapanku. Yang penting kamu jangan bikin masalah lagi. Iya, Mil, lagian masalah Kak Randy udah kelar, jadi aku sedikit lega. Mau tahu nggak biar ortu kamu nggak marah lagi sama kamu, Mia? Mau lah, gimana caranya, Mil? Bagusin nilai pelajaran kamu, Mia. Pasti mereka seneng kok. Emangnya aku bisa, Mil? Aku nggak begitu paham sama semua pelajaran. Kan ada aku, Mia. Jadi aku akan bantu kamu dalam belajar agar kamu dapat nilai bagus di semester ini. Orang tua kamu juga bangga sama kamu ntar, Mia. Kalau gitu, mohon bantuan kamu ya, Mil. Iya, sayang. Sama-sama. Semangat ya. Beruntung banget punya cowok baik, pinter kayak Kamil, tampan lagi. Apa kamu suka suami kamu itu, Laura? Dimana dia masih bocah juga. Bocah kayak gitu biasanya cuma mikirin senang-senang doang, Laura. Kamu aja yang pikirannya matang juga mikirin seneng-seneng doang kan? Nyatanya kamu lebih hianatin aku dulu. Iya, aku tahu aku salah, tapi aku kan masih ngasih nafkah ke kamu. Lah, bocah mukundo kayak dia, apa yang bisa diandelin? Kerja aja kagak? Mungkin menurut kamu dia hanyalah bocah pengangguran. Tapi apa kamu nggak tahu kalau tiap detik saldo di ATM-nya bertambah 1 M? Hah? Maksud kamu apa? Apa suami kamu itu pengusaha? Iya, keluarganya punya beberapa hotel bintang 5 di berbagai kota. Dia juga sangat royal sama aku. Black card-nya dia kasihkan ke aku. Apa kamu cinta sama suami kamu itu, Laura? Aku akan belajar menyukainya, Mas. Jika nanti sikapnya berubah, saat dia udah kuliah atau saat dia terjun ke dunia kerja, aku udah mikirin soal itu. Aku akan terima resikonya. Aku udah mikirin soal ini matang-matang. Berarti di hatimu nggak ada tempatku buat singgah lagi, Laura? Maafin aku, Mas Arif. Aku hanya ingin fokus dengan keluarga kecilku saat ini. Aku ingin fokus dengan suamiku, dan aku ingin fokus belajar mencintai suamiku, Mas. Kayaknya kamu udah nggak perlu belajar mencintai suami kamu deh, Laura. Karena kamu udah kelihatan benar-benar suka sama dia. Apa benar kelihatan kayak gitu, Mas Arif? Iya, kelihatan banget kalau kamu cinta banget sama suami kamu. Sebenarnya aku juga nggak sadar aku cinta suamiku atau enggak, tapi kalau dia dideketin cewek lain, hatiku sakit banget, Mas Arif. Itu namanya kamu cemburu, Laura. Kau dulu nggak gitu ke aku kan? Meski aku deket sama Fiona, kamu biasa aja kan? Nggak marah-marah nggak jelas gitu. Tapi sekarang beda kan, kau ke suami kamu. Itu namanya cinta, Laura. Sepertinya aku emang datang terlambat buat menyesal. Harusnya aku datang lebih awal untuk menyesali semuanya. Tapi aku turut bahagia untukmu, Laura. Aku nggak akan ganggu hubungan kalian lagi. Begitu juga ibuku. Aku akan bicara sama ibuku bahwa akulah yang salah. Mas Arif, Ayolah, jangan melihatku dengan wajah kasihan gitu. Aku nggak apa kok, Laura. ada apa ini? Maksudnya apa duduk berdua sama mantan suami? Randy? Oh, kamu suaminya Laura ya? Maaf ya, tiba-tiba ngajak istri kamu ngobrol. Ngapain kamu ngajak istriku ngobrol? Ngobrol soal apa? Dan apa harus ngobrol di tempat seperti ini? Tadi cuma nggak sengaja ketemu di jalan kok. Dan aku cuma ingin benar-benar ngelepas Laura dari hidupku. Aku cuma bilang, aku nggak akan gangguin hidup dia lagi. Begitupun dengan ibuku. Nggak penting banget sih. Kalau udah dilepas ya udah lepas aja. Pakai acara ngobrol-ngobrol gak jelas kayak gini, emangnya aku percaya? Randy? Bukan gitu, Ren. Kamu salah paham.